Terus berapa lama Ibu menjalin hubungan sama dia hingga terjadi peristiwa ini? Jadi kok menyesal ini? Menyesal sekali? Menyesal sekali ya. Sudah, masuk kok. Iya. Jadi takut Iya, itu mau pilih panggil. kok udah masih hidup kok Kenapa dong. bisa telanjang itu? Oh, astagfirullahaladzim. Ah? Datang diperkosa kok dia. Masih bicara kurang Iya kodong. Mana itu orang dulu kodong dulu. Oh iya, tunggu Mit. Iya, Kan suara anak. tidak apa itu, pagi karena anu. Dari dalam dia membawa. Rekam kok dulu nak. Siapa namanya? Iwan. Iya, 2 minggu namanya. 2 minggu. Iwan Domingus diwawancarai. Sini kok. 2 minggu namanya. Saya. Ah, si Iwan. Dia terima dulu didengar. Yang itu udah kita. Siapa namanya? Domingo. Tinggal di mana? Diantang. Alamatnya Antang apa? Antang sawah-sawah. Aku bilang dia cowok nah. Sarung dulu nak ambil Oi, begini terus dari tadi corona telanjang. Kalau dulu. Angkat nih. Angkat nih pakai sarung anu. Dia ini. Tayang ko tembok. Satu, siapa?
Aman baca nih. Step. Dari sana. Berdiri. Nomorin apa? Ya situ nih. Nomor. Ini nomor. Mana? Oh ya ini ada Pak nih. Oh ada JPN. Iya. Step baca step. Kau menghadap menuju sini. Marah ke sini. Mereka pertama baca. Tarina, sambil gambar. Adegan pertama. Pelaku Domingus Siwan mendatangi rumah korban di Jalan Pak Yamin Baru, Porong 21 Kota Makassar sekitar jam 2 malam. Kemudian hendak masuk dalam rumah melewati pintu belakang. Taruh sini. Nomornya ya. Mana nomor 1? Ya, nomor 1. Putra Foto. kasih jelas karena nomornya. Sudah? Yang kedua, Cina. Di sini sana. Di sini depan pintu. Ya, tapi dulu mundur kita sedikit. Mundur. Tarina. Mundur dulu. Foto posisi. Ya, maju. Di sini mau connect. Yang kedua. Adegan kedua. Kasih perikatan saja. Sini. Kasih perikatan. Pas dia balik ya ini sebentar. Perikatan saja ya. Ya, kan ngobrol ya. Sini mungkin nomornya di tengah-tengah sini. Nomornya. Di nomor 2 ya. Nomor 2. Dari sini. Ya. Sampai melihat kedatangan Domingus, kemudian mencegah di dalam pintu dan melarang untuk masuk dalam rumah menemui Tabita. Kemudian menyuruhnya untuk pulang. Ya. Baru langsung keluar sama Ya, ini cocok. Sudah foto? Sudah nomor 2? 2 kali komandan malam masuk rumah. Ya. Pegang kursi. Pegang kursi itu. Kita balik dia kan? Kita balik. Ambilkan kursi itu. Ya kasih duduk. Sudah. Yang ketiga. Adanya hal tersebut yang ia bawa. Parah. Alhamdulillah supaya langsung. Ya. Membelakang atau dia ini? Ah, balik. Ambil dulu baru Ambil paramu. kesana. Cabut. Begini. Iya. Begini. Putra sini. Balik mau kayak kau tak kayak. Balik kayak ada belakang. Ya, belakang. Ya. Cabut. Tentara dia. Cabut dulu. Nah, Cabut. nomornya. Jelas nomornya. Oke. Kita ada yang keempat. Setelah mengusir Domingus sampai membalikkan badannya untuk masuk ke dalam rumah. Belum tebas ini. Belum. Itu ada yang keempat. Tidak terlalu jauh dari sumur ya. Dekat-dekat dari sumur. Ya. Berarti dia dekat pintu ini sampai. Oh, berarti di sini ya. Ah? Ada dekat dari sumur. Ya. 4. Berarti di sini. Ya. Harus kapan tuh diambil saksi? Putar ke nunggu kasih Belakang ya.
Oke. Adegan kelima pada saat posisi sampai di belakang Domingus langsung menebaskan sebilah parang panjang yang diberikan di bagian leher belakang sampai sebanyak 1 kali. Lepas. Bagaimana? Coba. Kasih ini, kasih berhenti. Ya. Ya. Dengan keenam, setelah leher sampai ditebas oleh Domingus sampai jatuh bersandar ke dinding tembok sumur. Ke sini. Bersandar ke dinding sumur. Begini. Ya, berdiri. Ya, standar. Ya. Kemudian mengangkat kedua kaki sampai dan membuatnya ke dalam sumur. Oh, langsung minangkat. Iya, langsung. Pegang kakinya. Kakinya. Angkat. Posisi pegang saja. Kakinya. Ya. Pegang. Ya, foto. Langsung masuk ke dalam WC bikin sebilah parang miliknya yang telah digunakan tebas leher saban. Adegan ketujuh itu. Sini mau gue begini. Kayak ini. Ya, gitu. Domingus kemudian masuk dalam rumah sambil membawa sebilah parang. Sini kan turun di jalan. Masuk. Ya, jalan. Ya. Coba dulu. Pegang barang begini mau. Pegang barangmu dulu. Ya, sini. Kayak jangan pegang barangmu begini. Bagaimana caramu pegang barang waktu masuk? Waktu masuk dalam rumah. Bagaimana caramu? Hah? Oh, Sini pegang. Kasih begitu. mana anunya? Adegan 8. Kenapa? Kasih balik dong, ini di lehermu. Kamu sudah. Ah. Benar, adegan 9 setelah Domingus membangunkan Sini, Domingus. Sini banyak. Barang nasi simpan di mana ini? Matahari dan buat Masih itu. dapat. Saya naik anak gitu saya ngambil matahari. Ambangnya matahari na senda. Ya, kasih ini, kasih itu. Dua juga langsung berangkat lagi nih. Itu barang nasi simpan di mana? Mana Pak? Pegang, masih pegang. Pegang. Adegan ke-9 setelah Domingus membangunkan perempuan Tabita kemudian membuka baju dan celana Tabita hingga telanjang. Kemudian laki Domingus juga membuka bajunya. Namun Tabita tidak melakukan perlawanan karena takut di mana Domingus sekarang memegang sebilah parang. Begitu. Ya, ada fotonya di belakang. Oke, kasih begitu. Ya. Di atas berdiri. Ya, sampai begitu. Iya, dia tidur di bawah. Enggak. Nomor berapa itu, Stef? Nomor 9. Cuma dia kasih begini aku sayang. Hah? Siapa bilang begitu? Tabita. Kalau saya taruh ini di atas salon ini Pak. Anggaplah di sini. Terus kalau Jangan. Anggap, pegang. Buka. Oke. Kelihatan Ji Putra? Pegang. Pegang. Pegang, sentuh saya. Biar lutut nama. ya adegan 11. Domingus menyimpan sebilah parang miliknya di Apa kau kena langsung? Buka sana. Gerakan saja yang ada sini diam. Ya. Buka sana. Seluruh kaki besar. Gerakan saja, tidak ada ini. ya. Gerakan saja. Bagaimana waktumu kau naik? Domingus. Nah, Coba kok. Foto-foto. Pegang. Agak mundur bang, coba. bisa kau enggak? Nah,
tuh beja. Mau panihan. Kasih mundur saya beja sebagai usia. Awas terlanjur. 11 tay. Dapat ang mau panau. Nakit tangi. Jangan tahu sana ya. Nah, Pas ke mata Rino senda. Jelas nomornya Putra. Adegan ke-12. Bob. Adegan ke-12 ini. Minggu mata kiri orang sebanyak 7 kali. tangan kanan udah. Ya. Ya begitu. Terus kenapa bisa memar matanya Nena? Ya. Tangan kanan. Ikuti saja. Yang 21 Tabita dengan keadaan tanpa busana merangkak keluar rumah meminta seorang warga sekitar hingga mendatangan Tabita semua rumah. Pakai sarung. Ini pisau simpan di sebelah tangan apa? Telanjang bulat. Telanjang ini. Oh, ya. Adegan berapa step? Step. Udah. Bagaimana perasaanmu sekarang? Kau menyesal tidak kau lakukan perbuatanmu? Menyesal. Kenapa bisa kau sampai lukai orang? Kenapa sampai kau bisa lukai? Hilap kok, hilap kok, emosi kok atau bagaimana? Emosi kok dilarang masuk di Emosi kok sampai kau tebas. Kau perkosa itu pacarmu? Itu hari? Kau perkosa? dia penuh dengan usahanya. Hah? Dia penuh kayak Berapa kali kau perkosa pacarmu itu? Hah? Berapa kali? kata penuh uang 2 kali. Menurut korban 2 kali, tapi kau perkosa cuma 1 kali. Kasih besar-besar seorangmu? Hah? 4 kali. 4 kali kau perkosa? Berapa kali? 4 kali kau perkosa setelah kau membunuh? Sudah sih sudah. Sudah setelah kau membunuh, kau memperkosa? Sudah. Sekarang kau menyesal tidak ini? Menyesal sekali. Menyesal kau? Sekarang kalau kau dikena hukuman mati atau hukuman seumur hidup, kau terima? Saya terima. Kau terima? Kau pasrah? Pasrah? Siapa namamu? Domingus komandan. Domingus. Domingus alias terus gitu kan? Kasih. Saya komandan. Domingus, makasih. Sudah selesai? Kasih bersih dulu, kasih telur dulu. Nanti minta kunci sel. Saya bilang tadi jangan kau di dalam. Kalau sudah nih. Penyesalan itu selalu di belakang. Jadi kau menyesal ini? Menyesal? Menyesal. Menyesal sekali ya. Sudah masuk kok. Siapa nama tak? Siapa? Tabita. Tabita. Betul kita korban yang di Jalan Muhammad Yamin itu yang ada mayat ditemukan di bawah sumur? Betul. Ah, kita sebagai apanya? Kenapa? Anaknya? Anaknya korban. Korban. Kita pacarnya pelaku atau apanya? Iya, mantan pacar. Mantan pacar. Kita jelaskan kronologinya bagaimana bisa terjadi tuh pembunuhan itu. Kalau tentang mama saya tadi saya tidak tahu. Dia mama saya tidak tahu karena saya tidur di kamar. Mama saya tidur di ruang tamu dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau tentang saya waktu pelaku dia masuk di kamar saya dia langsung tenang saya. Lalu saya terbangun dan berteriak. Setelah itu dia tutup mulut saya, dia putar leher saya supaya saya tidak berteriak. Tapi dia sudah bawa parang memang di kamar saya. Iya. Itu parang dia taruh di samping atas kepala saya.
sebentar dia pegang, sebentar dia lepas. Hmm. Lalu dia membuka baju saya dan menyetubuhi saya. Hmm. Tapi saya tidak bisa melawan karena Pak sudah di samping saya, jadi saya menurut saja. Dia perkosa saya, Pak. Ada berapa kali kita diperkosa, Bu? 2 kali, Pak. 2 kali. Bu, kenapa sampai ini pelaku begitu marah? Apa masalahnya? Apa penyebabnya? Dia tidak terima saya tinggalkan atau memutuskan dia sebagai pacaran lagi karena dia ada istri, Pak. Dia sudah punya istri. Makanya saya mau tinggalkan dia karena saya tidak mau mengambil suaminya orang. Sudah berapa lama Ibu berhubungan dengan dia hingga dia ketahuan ada istrinya? 1 tahun lebih. Tapi sebelum Ibu mengetahui bahwa ini orang punya istri, awalnya kita sudah mengetahui atau nanti di belakangan? Sekali saya tidak pernah mengetahui bahwa dia ada istri. Walaupun saya tanya dia bahwa kau ada istri, dia bersumpah demi nama Tuhan dia tidak ada istri. Terus ini pertamanya kita ketemu sama pelaku ini di mana, Bu? Pertamanya di tempat kerja, kenalan di Facebook. Iya. Terus berapa lama Ibu menjalin hubungan sama dia hingga terjadi peristiwa ini, Bu? Ya sekitar hampir 4 tahun, Pak. Hampir 4 tahun bersama dia, terus terjadi peristiwa ini. Ya. Terus waktu sebelum peristiwa, Bu, sudah berapa lama diputuskan pelaku ini hingga datang mengamuk kayak begitu? Setiap kali saya mau putuskan, Pak, selalu Kak didatangi di rumah. Ya. Dan 2 kali dia membawa pisau untuk mengancam saya, mau bunuh saya. Sudah sekian berapa kalinya ini diancam Ki baru kita di Berapa kalinya? 1, Ya. 2, 3, 4, 5. Sampai sudah yang kelima kalinya Mi baru dia lakukan perbuatannya yang sekeji itu. Bu, waktu kita sudah disetubui dengan cara diperkosa, kapan kita ketahui bahwa Ibu tak ada di bawah sumur mayatnya? Tidak, saya belum tahu. Sudah 1 minggu saya keluar dari rumah sakit baru saya tahu bahwa mama saya sudah tiada. Jadi saya tidak tahu tentang mama saya karena tidak diberitahu saya bahwa mama saya sudah meninggal. Tapi lukanya Ibu di bagian mana saja waktu dia Bagian perut ditikam? dengan ini. Ditikam? Ya. Bagaimana? Kenapa sampai dia ditikam kita? Apakah terjadi pertengkaran pada waktu itu? Kalau begini Pak, waktu dia masuk kamar, dia sesudah perkosa saya. Saya lihat dia keluar dari kamar, mengambil air minum. Saya masih terbaring. Setelah itu, dia melihat HP. Lalu dia bilang itu HP. Saya bilang bukan, itu HP adik ketinggalan. Lalu dia suruh membuka itu HP karena bukan HP saya, itu HP-nya adik. Jadi saya tidak tahu kata sandinya. Lalu dia mundar-mandir. Setelah itu dia keluar lagi. Saya tidak tahu apa yang dia ambil keluar. Lalu parang itu dia taruh di atas loudspeaker. Lalu saya lihat dan saya ambil, saya buang di belakang lagi. Setelah itu parang bunyi. Lalu dia masuk tinggi mata saya begini. Tapi saya dorong keluar untuk melarikan diri membuka pintu. Lalu dia ambil juga pisau dapur dan dapat Kak di pintu, dia tebak di sini tuh. Langsung dia tikam. Ya, dia tikam di sini tuh, lalu dia dorong saya lagi, jatuh terletak di tembok, lalu dari atas dia tikam saya Tikam? bagian sini. Lalu saya cabut itu pisau, lalu saya buka lagi pintu untuk keluar di jalanan. Jadi waktu Ibu sempat ditikam masih sempat sadar ya? Ya? Ibu setelah ditikam dianiaya, Ibu sadar pada waktu itu? Iya. Sadar. Saya masih sadar, masih bisa buka pintu untuk keluar dari rumah. Oke.
kondisi ibu pada saat itu menggunakan pakaian atau Tidak. dalam Tidak ada. tidak ada pakaian Tidak ada. sama sekali? Iya. Ibu keluar di pinggir jalan atau di luar pintu rumah saja berteriak? Di jalan di lorong kecil sampai di situ di perjalanan. Ibu posisi berteriak atau seperti apa Bu pada saat itu? Saya berteriak-teriak tapi tidak ada orang mendengar. Setelah ibu berteriak itu berapa lama datang orang setelah ibu berteriak? Ya saya sudah tidak tahu Pak karena saya sudah pingsan di jalan. Oh sudah pingsan. Sekarang setelah ibu berteriak begitu, pelaku posisinya di mana Bu? Ya saya juga tidak tahu. Oh, kita Mungkin tidak dia lihat lagi. melarikan diri. Sudah melarikan Karena diri. saya keluar lewat pintu depan, dia keluar lewat belakang. Berapa lama ibu di rumah sakit hingga bisa sadar? Di ruang ICU satu malam 1 hari baru sadar. 1 hari 1 malam ya. 3 hari di ruang ICU baru di ruangan iminan. Oke, terakhir Bu pertanyaan saya. Ibu harapannya dengan pelaku ini maunya dihukum seperti apa maunya Ibu? Ya saya mau dihukum seberat-berat kalau seumur hidup Pak. Seumur hidup, hukuman mati atau seumur hidup Bu? Ibu ingin dia dihukum mati atau seumur hidup atau seperti apa Bu? Yang seberat-beratnya atau gimana? Seberat-beratnya Pak. Seberat-beratnya. Seumur hidup. Seumur hidup ya? Ya biar dia rasakan. Oke Bu, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Masih trauma atau gimana? Ya kita masih trauma Pak. Masih trauma. Oke, makasih banyak Bu atas keterangannya. Tapi siapa nama tak? David. Kalau yang satu? Apa kaitannya dengan korban? Korban yang masih hidup. Kita pribadi. Kita sebagai apanya? Anak kandungnya. Kalian di sebelah kanan? Anak kandung juga. Nah sekarang ini kan tadi habis rekonstruksi. Gimana perasaanmu tadi? Sesuai dengan yang mamaku katakan. Artinya saya dapat pertama kali. Iya. Saya mau tahu perasaan tak waktu terjadi pembunuhan itu kapan kita ketahui? Sehari setelah kejadian atau memang itu hari langsung? Dari bulan kerja berapa jam itu cuma 5 jam sih. 5 jam? Saya tidur dapat telepon langsung ke rumah. Oke, ketika kamu dapat telepon bahwa terjadi peristiwa seperti itu, bagaimana perasaanmu pada saat itu? Ya emosi Emosi? dan kaget. Kaget? Iya. Oke. Nah setelah kau ke TKP, apakah mayat daripada nenek Anda ya yang meninggal itu ya, yang dibuang di sumur? Nenek Anda terus masih dapat mayatnya atau gimana? Belum didapat. Enggak, maksudnya mayatnya sudah diangkat atau belum? Belum didapat karena mamaku belum dilarikan ke rumah sakit. Mamamu dilarikan ke rumah sakit. Ke Bayangkara. Terus mayat yang dibawa sumur itu belum diangkat? Belum diketahui juga. Itu keberadaan mayat? Iya, belum diketahui. Kapan diketahui keberadaan mayat itu? Ini dari pihak rumah sakit minta sarung sama tisu basah. Jadi keluarga sebagian pulang sambil mencari nenek keberadaannya di mana. Iya. Jadi kapan kita bisa dapat itu nenek bahwa ada di situ? Setelah pulang ini ada om sama adik lagi satu. Pulang dia satu orang cari nenek, satu orang siapkan barang yang diminta dari rumah sakit. Terus kapan diketahui nenek ada di sumur? Jam 6. Jam 6 sore? Subuh? Iya. Siapa yang ketemukan? Ada anaknya yang terakhir. Yang terakhir? Anak dari nenek ini. Ketika mayat itu diketemukan, kita berada di mana? Saya berada di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Jadi mayatnya nenek kita tidak sempat lihat. Tidak sempat. Oke. Sekarang kan pelaku itu sudah direkonstruksi tadi. Nah, harapan kita untuk pelaku ini seperti apa hukumannya nanti? Hukumannya ya kalau boleh setimpal hukum mati lah. Hukum mati? Seumur hidup. Iya. Dihukum seberat-beratnya? Iya, berat. Bagaimana perasaan tak sekarang? Apa sudah merasa enakan atau seperti apa? Agak lega sih. Oke, bagaimana kinerja kepolisian menurut Anda? Ya cukup baik ya, sangat emosi. Sangat memuaskan ya? Iya. Oke, terima kasih banyak. Nah, terima kasih banyak.